Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme katup dan mengganti klep atau katup. Mekanisme katup motor adalah sistem yang mengatur buka tutupnya katup pada mesin pembakaran internal. Seperti mesin mobil, sistem ini berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, serta mengeluarkan gas hasil pembakaran. Katup-katup ini biasanya dikendalikan oleh camshaft supply cam yang berfungsi sesuai dengan siklus mesin. Mekanisme katup dapat berupa sistem katup tipe overhead cam atau OHV, double overhead cam atau DOHC, atau single overhead cam SOHC, yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam mengatur gerakan katup. Cara mengganti klep atau katup pada motor Mio. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih penyebab katup harus diganti dan apa saja gejala yang dirasakan pada saat motor menyala dan pada saat motor dikendarai. Penyebab katup atau klep motor diganti. Katup atau klep pada motor perlu diganti jika mengalami kerusakan atau keausan yang mempengaruhi kinerjanya. Beberapa penyebab utama klep motor harus diganti adalah 1. Keausan akibat usia pemakaian. Seiring waktu, klep bisa aus karena sering terpapar suhu tinggi dan tekanan di ruang bakar. Hal ini menyebabkan celah klep tidak optimal sehingga mempengaruhi kompresi mesin. 2. Kerusakan fisik. Klep dapat mengalami keretakan, patah atau melengkung akibat panas berlebih, overlapping, putaran mesin terlalu tinggi, atau kualitas material klep yang kurang baik. 3. Penyetelan celah klep yang tidak rapat. Jika celah klep terlalu rapat atau longgar, klep dapat terbakar atau tidak tertutup dengan sempurna, yang akhirnya mengurangi performa mesin dan merusak klep. 4. Overheating mesin. Mesin yang sering overheat dapat menyebabkan deformasi atau kerusakan pada kepala klep dan dudukan klep sehingga klep tidak dapat menutup dengan rapat. 5. Kualitas bahan bakar buruk. Penggunaan bahan bakar berkualitas rendah atau mengandung banyak karbon dapat menyebabkan kerak menumpuk di kepala klep yang mengurangi efisiensi dan mempercepat kerusakan. Keenam, pelumasan yang buruk. Kekurangan oli atau oli berkualitas rendah dapat menyebabkan komponen mesin, termasuk klep, mengalami gesekan berlebihan dan aus lebih cepat. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, kerusakan pada komponen terkait. Kerusakan pada pegas klep, rocker arm, atau camshaft juga dapat mempengaruhi kerja klep, sehingga mempercepat kebutuhan penggantian. Selanjutnya, beberapa gejala yang dirasakan pada saat motor dihidupkan atau dijalankan. 1. Sulit dihidupkan. Kompresi mesin yang bocor akibat klep yang tidak menutup rapat membuat motor sulit menyala, terutama saat mesin dingin. 2. Suara mesin kasar. Bunyi, ketukan atau suara logam yang tidak biasa dapat terdengar dari area mesin yang biasanya disebabkan oleh celah klep yang terlalu longgar atau rusak. 3. Asap putih atau biru dari knalpot. Jika klep sudah rusak atau bocor, oli mesin dapat masuk ke ruang bakar menghasilkan asap putih atau biru. 4. Starter terasa berat. Starter motor terasa lebih berat karena kompresi yang tidak stabil atau tekanan balik dari klep yang tidak bekerja dengan baik. 5. Saat motor dijalankan, tenaga mesin terasa lemah. Performa mesin terasa menurun, terutama saat berakselerasi atau melewati tanjakan, akibat kompresi yang tidak optimal. 6. Pemborosan bahan bakar. Mesin menjadi kurang efisien sehingga konsumsi bahan bakar meningkat karena pembakaran tidak sempurna. 7. Getaran berlebih. Motor terasa lebih bergetar, terutama kecepatan rendah hingga sedang, akibat ketidakseimbangan kinerja klep. 8. Penurunan top speed.
Kecepatan maksimum motor menurun drastis meskipun gas sudah diputar penuh. 9. Suara nembak dari knalpot. Jika klep bocor, pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan suara letupan atau nembak di knalpot. Dan yang ke-10, kehilangan kompresi saat mesin panas. Ketika mesin sudah panas, motor bisa kehilangan daya atau mati mendadak karena klep tidak menutup rapat saat suhu tinggi. Berikut adalah penyebab dan gejala yang dirasakan pada saat klep atau katup terjadi kerusakan atau harus diganti. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan cara mengganti dan memasang klep atau katup di motor Mio. Langkah pertama-tama, buka dua buah mur yang ada di TB dengan menggunakan kunci 10T. Untuk memudahkan melepas TB, buka terlebih dahulu rumah saringan filter, lalu lepaskan TB dari mesin. Lepaskan juga cover pelindung mesin. Selanjutnya, buka tutup baut 10 kepala silinder menggunakan T10, lalu lepaskan tutup kepala silinder. Buka baut tutup penyetel tensioner menggunakan obeng plus. Selanjutnya, setel tensioner menggunakan obeng min putar searah jarum jam. Pastikan mesin berada di keadaan top sejajar tanda strip yang ada di antara magnet spool dengan yang ada di crankcase. Untuk lebih memastikan lagi, Anda bisa menggunakan obeng untuk memastikan piston tepat di TMA atau titik mati atas. Buka dua buah baut 8 yang ada di gigi sentrik menggunakan T8 dan tahan menggunakan tangan di bagian spool agar memudahkan proses pembukaan baut. Buka timing chain atau rantai keteng dari gigi sentrik dan buka gigi sentrik dari mesin. Selanjutnya, buka dua buah baut 10 yang ada di samping kiri mesin menggunakan T10. Lalu lepas baut tersebut. Lalu buka 4 buah baut 12 angker boring atau istilah yang kita sering dengar baut tusuk sate. Membukanya dengan T12 dan membukanya dengan cara menyilang. Lepaskan head atau kepala silinder dari badan silinder. Buka baut 10 menggunakan T10. Lepaskan poros bubungan. Lepaskan piroker arm menggunakan obeng, lalu lepaskan rocker arm. Lepaskan juga cotter atau pengunci pegas atau penahan katup atau klep. Karena kami terkendala dengan alat, kami menggunakan kunci T14 dan kain lap untuk membukanya. Selanjutnya, buka klep yang akan diganti. Jangan lupa untuk menyekir klep atau katup yang baru dan membersihkan seluruh komponen-komponen yang dibuka. Selanjutnya, pasang komponen kembali sesuai kebalikan urutan yang dibuka. Dan pastikan kembali mesin berada di posisi top agar bisa memudahkan proses pemasangan.
Sekian pembahasan tentang mekanisme katup. Terima kasih dan semoga bermanfaat.